Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas tentang work-life balance di bab 21. Dengan saya Radina Deneva dan saya Diki Samantri dan saya Muhammad Rayhan Hasan dulu. Lanjut, yang pertama itu definisi work-life balance. Apa sih work-life balance itu? Jadi menurut Kamus American Psychological Association, work-life balance ini merupakan tingkat keterlibatan seseorang untuk berbagi peran dalam kehidupannya, terutama peran yang berkaitan dengan pekerjaan dan juga keluarga. Ada beberapa hal yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan, salah satunya adalah hambatan terkait pekerjaan. Nah, dalam hal ini, work-life balance itu adalah sejauh mana keterlibatan pekerja untuk menyeimbangkan perannya dalam kehidupan kerja dengan kehidupan non-kerja. Nah, kesimpulannya, work-life balance ini merupakan proporsi yang seimbang antara waktu, emosi, dan sikap terhadap tuntutan pekerjaan dan juga kehidupan seseorang di luar pekerjaannya. Misalnya, kehidupannya dalam keluarga, sosial, spiritual, hobi, kesehatan, rekreasi, dan juga pengembangan diri. Nah, selanjutnya yang kedua, ada pengertian work-life balance menurut para ahli. Yang pertama, menurut Greenhouse, Collins, and Shaw, balance itu pada umumnya dipandang sebagai tidak adanya konflik. Jadi, tetapi apabila dihubungkan dan dimasukkan ke dalam pengertian work-life balance, keseimbangan atau balance di sini berasal dari efektivitas, yaitu mendefinisikan bahwa ini tuh berfungsi baik, produktif, dan juga sukses. Dan dampak positifnya itu bisa memuaskan ataupun bahagia, baik untuk pekerjaan maupun peran keluarga. Nah, selanjutnya menurut Di Renzo dalam Ulan Kawan-kawan tahun 2015, work-life balance ini merupakan bagaimana seseorang mampu untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dari Moorhead dan Griffin dalam Hafid dan Prasetyo tahun 2017. Jadi dia ini mengungkapkan bahwa work-life balance ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Nah, selanjutnya ada menurut Gerswise dan Carlos dalam Layla tahun 2015. Jadi work-life balance ini sebagai pemenuhan harapan bagi peran terkait yang dinegosiasikan dan dibagi antara peran-peran yang terkait dalam pekerjaan dan juga keluarga. Dan yang terakhir ada menurut Fisher dalam Darwawan dan kawan-kawan tahun 2015, yaitu mendefinisikan bahwa work-life balance ini merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk menyeimbangkan dua peran atau lebih yang dijalani. Yang selanjutnya ada komponen work-life balance. Menurut Fisher dalam ULA DKK 2015, work-life balance merupakan stresor kerja yang meliputi 4 komponen penting. Yang pertama ada waktu, yaitu meliputi banyaknya waktu yang digunakan untuk bekerja dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk aktivitas lain di luar kerja. Yang kedua ada perilaku, meliputi adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini berdasarkan pada keyakinan seseorang bahwa ia mampu mencapai apa yang ia inginkan dalam pekerjaannya dan tujuan pribadinya. Dan yang ketiga ada ketegangan, yaitu strain, meliputi kecemasan, tekanan, kehilangan aktivitas penting pribadi dan sulit mempertahankan atensi. Dan yang terakhir ada energi, yaitu meliputi energi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Energi merupakan sumber terbatas dalam diri manusia, sehingga apabila individu kekurangan energi untuk melakukan aktivitas, maka dapat meningkatkan stres. Selanjutnya dimensi work-life balance. Fisher, Bulger, dan Smith 2009 juga mengatakan jika work-life balance memiliki 4 dimensi pembentuk, yaitu yang pertama WIPL, Work Interference with Personal Life. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi individu. Misalnya, bekerja dapat membuat seorang sulit mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya. Dan untuk yang kedua, PLIW, Personal Life Interference with Work. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi mengganggu kehidupan pekerjaannya. Misalnya, apabila individu memiliki masalah di dalam kehidupan pribadinya, hal ini dapat mengganggu kinerja individu pada saat bekerja. Yang ketiga, PLWW,
Personal life event of work. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi seorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. Misalnya, apabila individu merasa senang dikarenakan kehidupan pribadinya menyenangkan, hal ini dapat membuat suasana hati individu pada saat bekerja menjadi menyenangkan. Dan yang keempat terakhir, WEPL, Work Action of Personal Life. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi individu. Misalnya, keterampilan yang diperoleh individu pada saat bekerja memungkinkan individu untuk memanfaatkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance. Ya, menurut Ayu Ning Tias 2013, work-life balance berhubungan dengan berbagai faktor lain. Di antaranya A. Dukungan organisasi, B. Dukungan keluarga, C. Kepribadian, D. Orientasi kinerja, E. Jenjang karir, F. Iklim organisasi, dan yang terakhir G. Sikap. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.